mengambil LK2-nya pada saat menerima wahyu di Gua Hira, dan mengambil LK3-nya pada saat hijrah ke Madinah. Ya, dia adalah senior kita. Kepadanya pula lah dititipkan wahyu ilahi sehingga mampu membentangkan sejarah-sejarah kebaikan. Dan kepadanya pula lah Nabi Muhammad SAW mampu mengangkat umatnya dari zaman biri-biri menuju zaman BlackBerry. Itu karena konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, gini. Yang di luar fakultas dakwah, coba kita tanya. Berapa ekor? Di luar kampus UIN. Kampus apa? Ya, 45. Yang di belakang, yang satunya lagi mana? UI. Oh iya. Yang lain fakultas apa? Selain dakwah? Syariah, coba angkatan berapa orang syariah? Usuluddin ada. Tarbiyah berapa orang? 3. Ada lagi fakultas lain? Teknik. Usuluddin. Ada lagi fakultas lain yang hadir di sini? Apa? Ya? Oh, ada. Masih ada? Kesehatan. Oh, baby. Yang fakultas baru ya. Nah, sekarang mau jadi apa? Kalian sudah merdeka? Apakah manusia punya kemerdekaan? Punya. Ya, ada yang berkomentar. Apakah manusia punya kemerdekaan atau tidak? Punya. Papan tulis memang seperti ini. Coba perbaiki. Oke, ini. Coba menghitung. 1 sampai 3, kemudian berulang lagi 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana lagi? Oke ya. Nomor berapa? Nomor 1. Satu, 2, 3. Ya, yang pilih nomor 1. Coba. Jadi
Ya. Nomor 2 jadi nomor 2. Kasih jarak. Nomor berapa? Mesti ya. Nomor berapa? Nomor 3. Coba kita cari dulu. Nomor 1 dulu, perkenalkan nama dulu. Perkenalkan ke teman-teman namanya. Lulusan dan buku kertas, cepat. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudha Ramadhani, bisa dipanggil Isabel. Oke, nama jurusan. Terus ini, tadi siapa namanya? Ya, sudah kenal semua. Sudah berapa hari di sini? Sudah berapa malam? Sudah kenal semua. Ini saudara, ini kawan, penting. Gimana ya? Sudah berapa malam? 4 malam. Nah, ini tidak cukup 30 orang, kenapa masih ada yang belum kenal? Mana Bapak Suku? Bapak Suku mana? Sama-sama. Oke, cepat lanjut. Nama di jurusan. Nama saya Nabil, jurusan Peradilan Agama. Serta juga. Nama saya Wayan Saputra, jurusan Ilmu Perpustakaan. Saya Usmani, saya jurusan Buku Pusat Syariah. Jurusan Manajemen Awal. Siapa? Dia. Oh iya. Nama saya Rubianto, Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke. Saya Firman, jurusan Informatika. Iya, beda ke dulu lagi. Siapa namanya ini? Jurusan apa? Tamia. Hebat Tamia karena pendidikan. Oke, nomor 2. Nama saya Sana, jurusan BPI. BPI. Apa itu? Bos Pemerintah Indonesia? Ya. Saudara, Bimbingan pendidikan Islam. Apa itu? Syariah atau dakwah? Ya. Jurusan 2 itu.
saya akan 50 mau jurusan Inggris. Ada juga. Kalau saya dari mana? Jurusan politik dari Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Muhammad, jurusan ekonomi dan Saya tadi fakultas ekonomi. Bagus. Apa tadi? Fakultas ekonomi. Nah, sekalian. Yang baru datang, Bu. Dari mana? Yang baru datang. Nama. Ini penuh. Siapa rumahnya? Ya, tenang. Sudah 4 malam begini. Kalau 2 hari ya? Begitu? Masih terancam ya kalau besok tidak hadir. Oke, yang baru datang berapa itu tadi? Nama saya Lestari, jurusan jurnalistik. Berapa tadi? Satu lagi? Siapa? Siapa lagi? Anu, Pak. Ini. Angkatan sini yang dipaksa hadir. Diri saja, kita ini bukan di kemerdekaan. Atau yang terpaksa hadir. Apa lagi? Ya kau semuanya sendiri mau hadir. Semuanya sendiri. Terus apa lagi ya? Kalau 2 pilihan ini tidak ada. Terus ketiga apa? Dapat dari Atau kalian hadir untuk mencoba-coba? Ini. Coba katanya, hadir ke sini untuk mencoba-coba. Terus alasannya dari apa? Ya? Kemauan sendiri? Serius? Oke. Kalau kemauan sendiri, berarti Anda punya kemerdekaan. Kemauan sendiri. Terus apa tugas kalian masuk di sini? Ya? Ini. Setiap siapa? Ketika kita mau menyerahkan diri kepada satu tempat, melakukan bahkan menghabiskan waktu, menghabiskan segala macam untuk meninggalkan apa saja, kemudian untuk berpikir kepada satu tempat, tapi terus kita punya tujuan. Nah terus apa sih mau kalian kemudian masih bertahan di hari ini? Beribadah lah. Beribadah. Tuh banyak di luar sana bisa beribadah tanpa kata ini. Bertambah wawasan dan juga ilmuwan. Bertambah wawasan keilmuan. Masuk kampus juga bertambah wawasan keilmuan. Apa perbedaan dengan ini? Ini yang beda. Tidak ada organisasi. Gini, sudah bertanya pada saat pertama ataukah mau ke sini? Kita ini mau dikader dengan namanya kader, apa fungsi kalian sebagai kader saat ini? Sehingga nantinya ketika lulus, Anda punya tujuan apa?
Kalian dikader di hari ini ya, kalian dikader dan calon-calon dikader hari ini. Ketika lulus sampai terakhir, kira-kira apa peran kalian terhadap hari ini? Tahu tanpa sekali dalam kalian tidak berjaya dan sudah berjaya. Tidak ada kalian, tidak ada urusan. Semuanya begini, setiap apa yang tindakan yang kita ambil itu harus punya tujuan. Nah kalau kalian masuk ke sini apa tujuannya? Semua tujuan yang kalian ajukan tadi itu bisa didapat di luar, bisa didapat di organisasi lain. Dan kenapa kira-kira tujuan anda tujuan kalian dikader di hari ini? LKKP. Belum dijelaskan. Ya. Nah, harus kita tahu dulu deh. Sama seperti ini misalnya. Kalian ini sudah dikader baik-baik di sini. Ini apa? Dipersiapkan pada satu perjalanan yang sangat panjang dan banyak tantangan dan banyak hambatan yang kalian harus hadapi ke depannya. Ya. Bukan hanya pada tataran nantinya masih status mahasiswa, lebih parah ketika sudah selesai kalian. Ada dihadapkan pada satu kondisi mencari pekerjaan. Nah sekarang pekerjaan sangat susah, bahkan sangat minim sekali. Sementara penawarkannya itu sudah terlalu banyak. Nah kalau kualitas kalian hanya seperti teman-teman kalian di luar sana, atau bahkan kualitas teman-teman kalian di luar sana jauh lebih hebat daripada kalian, tipis sekali harapan kalian untuk bekerja. Makanya dari awal di hari ini nanti kan jurnalis itu sama seperti ini anggaplah ini sebagai lautan dan ini ada kapal yang harus kalian nakodai. Dan anda yang mensifti kalian, sinar kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Sinar kalian hanya sampai kepada membawa kalian ke LKKP ini. Kalau ini tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, itu sudah harus diberikan kedewasaan kepada kalian ketika selesai nanti di LKKP. Nah, kalau seperti ini dipersiapkan sebagai pengemudi kapal atau kapten, nahkoda, gini. Anda kemudian sudah ada kapal begini, sudah dikasih baik-baik, sudah maju, sudah pintar. Nah, ternyata kan sudah pintar mengemudi dan berangkat dari dermaga yang sangat indah, kemudian sampai di tengah perjalanan, tengah laut, dia tidak tahu dia mau kemana. Akhirnya prosesnya itu habis waktunya, kuras tenaganya, kuras dananya, dan dia tidak tahu dia mau kemana. Dia dulu sampai ke pertengahan. Kemudian dia mencoba belok ke kiri, sampai di ujung dia tambah bingung, dia mau kemana. Sama kalian, sudah 4 kali, hanya 4 malam kalian di sini. 4 malam menerima materi, kira-kira mau diapakan itu materi? Materi yang kalian terima, proses yang kalian terima, itu mau diapakan dan mau dikemanakan? Aplikasikan. Menurut saya kita berkontribusi untuk menjadi agen perubahan yang tidak jauh beda dengan hanya mahasiswa kan. Kita sebagai agen perubahan yang mampu mengontrol baik di lingkungan masyarakat maupun berbangsa. Kalau tujuannya kalian di kader apa di hari ini? Ya? Apa sih tujuannya kalian dihadirkan seperti ini sampai pagi, sampai subuh? Apa tujuannya? Dalam tahap LKKP. Nah, kemerdekaan kalian harusnya mempertanyakan dari awal sebelum masuk hari ini. Hari ini organisasi apa? Dan kita mau diapakan di hari ini? Dan apa orientasinya setelah kita masuk? Itu yang harus kalian harusnya pertanyaan awal sebagai mahasiswa yang kritis. Katanya tidak ada paksaan. Kemauan sendiri. Nah, kalau kemauan sendiri sama. Selama ini yang banyak yang dicuci otaknya seperti itu. Diajak saja masuk sini ya, masuk. Nanti disitu diproses cuci otak. Nah, kalau seperti itu kalian apa bedanya dengan orang yang dicuci otaknya di sana? Tidak mempertanyakan dari awal, kita mau diapakan di hari ini. Dan apa yang harus kita perjuangkan di hari ini?
Ada yang membedakan nilai etika dengan organisasi lain. Yang itu lebih mendalami tentang keislamannya. Jadi kita ketika selesai dari ini bukan hanya mengetahui hal dunia. Jadi kita mampu menyeimbangkan antara keagamaan Islam dengan dunia. Jadi kita mampu mengontrol mana yang baik dan buruknya. Oke, kalau seperti itu sini. Coba tulis. Tulis cepat itu tujuan. Saya buka. Tujuan kalian di sana seperti ini. Di lain. Supaya setiap materi yang kalian terima itu menuju kepada tujuan itu. Ya? Setiap proses yang kalian jalani ini jelas kita punya tujuan apa. Terbinanya tujuan LK1 hari ini. Tujuan LK1 hari ini terbinanya kepribadian Muslim. Coba catat semua itu. Terbinanya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Terbidanya kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Sadar fungsi dan perannya. Bukan, langsung sambung. Sadar fungsi dan perannya. Kalian harus sadar fungsi dan perannya dalam berorganisasi. Sadar fungsi dan perannya dalam organisasi. Dalam organisasi. Serta sadar hak dan kewajibannya. Serta sadar hak dan kewajibannya. Serta sadar hak dan kewajibannya sebagai kadar umat dan kadar bangsa. Jadi bukan sekedar menerima materi dunia ini, tidak. Bukan sekedar diaplikasikan, tidak seperti itu. Kadar umat dan kadar bangsa. Kadar umat dan kadar bangsa. Ini kan diskusi himpunan mahasiswa Islam, sehingga Anda dikasih makan gratis, sila-sila kalian membayar. Untuk siapa? Untuk kalian supaya cerdas. Karena kenapa? Kita punya apa? Kita ini pemuda. Kita pemuda punya tujuan. Dan himpunan mahasiswa Islam sadar sekali dengan tujuan itu. Bahwa kita ini sebagai generasi muda, maka ada dua tujuan kita di himpunan mahasiswa Islam. Kalian ini dicetak baik-baik. Kalian dicetak baik-baik ini supaya apa yang pertama kalian dipersiapkan sebagai kadar umat dan kadar bangsa. Terbidanya kepribadian Muslim. Kalian harus menampakkan sifat-sifat Muslim itu. Bukan Islam simbolik. Tapi itu sudah dijelaskan di dialog dan resesi. Di hari ini tidak memastikan simbolik. Tetapi substansi dari cerita itu. Ya. Dia bodoh seperti ini, tapi dia selama Muslim ini. Dan dia teladan di kampus itu. Yang disuruh. Jangan berpikir orang-orang seperti ini. Memang tidak. Banyak orang-orang seperti ini tapi soleh. Itu hebat. Ini yang dimaksud. Kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Yang berkualitas akademis. Nah, yang berkualitas akademis, kalian harus memiliki berbagai disiplin ilmu. Ya, akademis ini. Kalian harus memiliki banyak ilmu. Dan itu kemerdekaan kalian menguasai beberapa ilmu. Bukan hanya di jurusan kalian. Bukan hanya di fakultas kalian, tapi berbagai ilmu itu nanti tuntutan kalian ini. Makanya kewajiban datang himpunan mahasiswa Islam dari LK1 seperti kalian setelah LK1 wajib hukumnya menyamai pengetahuannya S1. Itu sudah harus setara S1 ilmu pengetahuannya. Nah, di samping ilmu pengetahuan yang banyak, nilai juga harus baik, nilai IPK. Ini bukan substansi, tetapi ini adalah doktrin. Bagaimana mendoktrin teman-teman yang tidak mau berhail, bagaimana mendoktrin teman-teman mahasiswa di kampus yang terlalu negatif pikirannya tentang organisasi. Jadi orang yang dikatakan seperti ini harus sukses dua-duanya, akademis dan sukses nilainya. Karena itu sebagai nilai jual. Meskipun itu bukan substansi, yang substansi ini pengetahuan yang banyak, tetapi yang menjadi simbol ini adalah nilai. Untuk apa? Untuk mendoktrin orang-orang sehingga himpunan mahasiswa Islam seperti yang ternyata cita-citanya baik.
Nah, apa yang harus dikejar? Makanya yang dulunya hidup 8 jam harus 3 jam. B.J. Habibie saja sebagai tokoh internasional 2 jam setengah rata-rata dia punya tidur. Nah, kalau kalian 8 jam tidurnya, 10 jam tidurnya, mau jadi apa kalian? Mau jadi apa kalian? Sinar-sinar kalian yang memiliki Anda itu rata-rata tidurnya 5 jam sampai 4 jam. Nah, sampai sekarang dia tidak tahu dia nanti jadi apa. Nah, kalau kalian baru seperti ini, baru basic seperti ini, kemudian tidurnya 8 sampai 10 jam. Ada masuk kampus, kalian tidak masuk kampus. Masuk kampus, kemudian tidak mendengarkan ceramah-ceramah dosen. Kalian mau jadi apa? Mau menyogok, tambah rusak negara ini. Kalian dikatakan sebagai perbedaan muslim, harus tegas, kita ini adalah muslim. Al-Haqq walau kana murran. Gitu. Jadi sudah 4 malam kalian di basic di sini, harus mengacu pada ini. Ada yang ingin diperjuangkan. Kalian harus memiliki karakter kepribadian muslim yang berkualitas akademis. Nah, setelah itu Anda harus punya kesadaran ini. Anda dicetak sebagai persiapan dari umat dan dari bangsa. Nah, perlihatkan contoh-contoh hal di tengah-tengah masyarakat. Karena kalian adalah dicetak di hari ini dari satu. Itu bagaimana memperbaiki akhlak. Ya, sungguh Indonesia hari ini negeri ini. Calon-calon pemimpin, calon-calon presiden sudah kehilangan jati diri tentang itu, kejujuran, kurang kedisiplinan, kurang moralnya. Nah, ini berjuang di situ dari umat dan dari bangsa. Nah, kalian dikatakan seperti ini, itu dipersiapkan sebagai pelopor negara. Kalian dipersiapkan sebagai pelopor negara, negarawan, orang yang selalu berpikir tentang negara. Ini kan yang suci kurang masih Islam di langkah 1. Nanti dia berada seperti itu. Nanti itu sudah pendewasaan intelektual yang harus dimasakan. Nanti langkah 3 sudah main dengan internasional dan nasional. Itu ada tahap di dunia ini. Jadi haram hukumnya duduk di samping materi di hari ini kalau belum langkah 2. Orang yang tadi itu harus menguasai 40 hukum. Lalu langkah 3 sudah ada tulisan buku. Lalu langkah 3. Itu bertanggungjawabkan. Nah, kalau seperti itu mudah sekali materi kemerdekaan, mudah sekali materi-materi sebelumnya dan materi setelahnya. Karena kenapa sudah ada jangan kita mau diarahkan ke mana kita ini. Tetapi kita dipersiapkan sebagai kader umat dan kader bangsa. Apakah manusia punya kemerdekaan? Itu maksud. Santai saja. Apakah kalian punya kemerdekaan? Atau tidak? Kalau Indonesia. Gini, atau saya sederhananya lagi contohnya. Dari bawah saya tadi catat sampai di sini. Saya menggunakan 11 kali. Saya melangkah sampai itu 11 kali. Kira-kira Tuhan tahu atau tidak? Ya? Kira-kira Tuhan tahu atau tidak? Serius. Tuhan yang tentukan, itu atau saya yang tentukan? Ya? Tuhan yang tentukan ke saya melangkah 11 kali, kemudian saya sampai di depan kalian, atau saya sendiri yang tentukan? Kita yang tentukan dalam kehendak Tuhan. Gimana itu coba? Bagaimana? Seandainya Tuhan tidak menghendaki akan kita menghirup udara segar ini, tidak mungkin akan mau jalan ini. Saya punya kemerdekaan, dia Tuhan melarang, saya tidak bisa. Iya kan, tapi kan kemerdekaan itu bukan seutuhnya kita miliki. Pemilik kemerdekaan yang seutuhnya itu adalah Allah. Dan tidak ada yang... Terus apakah setiap aktivitas kalian terkontrol oleh Tuhan? Nah, kalau seperti itu kalian adalah makhluk yang diperbudak dan terpenjara. Ya. Yang namanya sebab kita tidak dikontrol lagi. Kalau seperti itu ada membaca pikiran-pikirnya yang mengatakan bahwa manusia punya kemerdekaan. Atau ternyata kalian tidak punya kemerdekaan. Terus yang mengatakan bahwa kalau itu tahu apa yang ada di belakang mereka dan apa yang ada di depan mereka. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan Inna Allah ala yusriyu, sesungguhnya saya tidak akan merubah dan sesuatu hal atau yusriyu dikomin al-muslim. Kecuali dia sendiri merubahnya. Itu adalah posisinya Tuhan. Kita melakukan yang siap lagi. Ya?
Coba ada yang bawa kita suci. 15. 11. Itu tidak 11. Oke, kalau begitu, bagaimana dengan surah Al-Anfal 17? Surah Al-Anfal 17. Al-Anfal. Iya, 17. Apa yang bukan saya yang memerintah Tuhan yang dulu, ketika saya melempar bukan saya melempar melainkan Tuhan yang memerintah. Ketika dekatnya yang berjalan, bukan dekatnya yang berjalan melainkan Tuhan yang berjalan. Iya, gini. Kalau seperti itu konsepnya, siapa namanya? Adi. Ketika Adi menyuci, apakah Adi disalahkan atau Tuhan disalahkan? Apakah Adi yang dipenjara atau Tuhan yang dipenjara? Adi. Berarti siapa yang berbuat? Kalau Tuhan berbuat kemudian Adi dipenjarakan, berarti Tuhan tidak bertanggung jawab. Iya. Karena Begitu kalau. tapi kan Tuhan itu berhak menghendaki sesuatu pada makhluknya. Tapi makhluknya tidak berhak untuk menghendaki sesuatu pada Tuhannya. Apakah setiap aktivitas manusia itu Tuhan yang menentukan? Lantas bagaimana dengan orang yang memperkosa? Bagaimana dengan koruptor? Apakah harus disalahkan koruptor atau Tuhan yang disalahkan? Makanya itu kan tadi saya bilang Tuhan itu meliputi yang baik-baik saja. Kecuali sifat manusia yang memiliki sifat keburukan, Tuhan tidak berkehendak karena situ. Karena Tuhan itu adalah ketika manusia berbuat baik, siapa yang merasakan dampaknya? Tuhan atau manusia? Manusia yang dapatkan. Nah kalau dia berbuat jahat, manusia juga yang dapatkan. Berarti tetap kita begini. Bagaimana caranya kalian mau dimerdekakan? Makanya saya bersyukur tiba-tiba mau dimerdekakan kalian. Materi kemerdekaan cukup gampang, tetapi materinya itu harus betul-betul merdeka baru membuat materi kemerdekaan. Itu dia ini. Ya, dia itu harus saya sekata setiap materi. Idealnya seperti itu. Terus ketika kalian tidur di tengah malam atau di baru, apakah kalian yang menentukan itu tidurnya atau Tuhan yang membuat Anda tertidur? Kita yang menentukan. Gitu. Berarti Tuhan tidak bisa. tapi jika ada sesuatu yang melanggar peraturan Tuhan, maka dia akan terlaksana. Apa? Coba jelas. Ketika ada yang melanggar tentang peraturan Tuhan, maka insya Allah dia itu adalah turunkan dan memberikan atas kebenaran. luar biasa kalau jadi tadi. Atau ini lagi, saya sudah salah lagi. Kalian datang ke sini, itu Tuhan yang menentukan atau Anda yang menentukan? Saya benar. Tidak tahu apa. Bukan hanya Tuhan yang memiliki kehendak, kita juga memiliki kehendak. Jadi kalau kita kehendak, keinginan, jadi masalah kita sampainya ke sini baru Tuhan yang menghendaki karena Dia meridhoi akan keputusan. Seandainya kita waktu mau pergi tiba-tiba dimatikan. Kalau misalnya Tuhan maunya kalian datang ke sini tapi kamu tidak mau, berarti tidak itu paham kita punya kehendak. sama begini. Tadi ya, waktu saya mau berangkat dari sini, Tuhan melarang. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan melarang? Seandainya Tuhan melarang pada saat itu, kemudian saya punya kemerdekaan ke sini. Saya punya hak untuk datang. Dan saya punya hak untuk berkehendak. Saya mau kemana saja, saya punya kebebasan. Tapi kan manusia hanya memiliki kehendak. Terus yang memberikan kesanggupan kepada manusia yang dipertanyakan, apakah manusia bisa memberikan kesanggupan kepada dirinya sendiri, melainkan Tuhan yang memberikan. Sama seperti ini. Kalau robot juga begitu deh. Ya. Robot ini memiliki kesanggupan untuk bergerak karena sudah di sini. Kemudian ada yang meremot dan ini bergerak. Ini diremot. Ada yang mengontrol. Apakah manusia seperti itu? Dia punya kebebasan, dia punya hak bergerak, tetapi
Setiap aktivitas manusia itu Tuhanlah yang mengontrol. Lantas bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Kemudian Tuhan mengatakan dia tempatnya neraka. Bukankah Tuhan yang harus masuk neraka kalau seperti itu? Ya. Lantas bagaimana dengan orang pencuri? Di Indonesia ditangkap. Seharusnya yang ditangkap adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menghendaki itu. Tuhan tidak menghendaki karena Tuhan memberi kesanggupan. Tuhan memberi kesanggupan dia untuk mencuri. Iya. Dan selain itu Tuhan memberi kesanggupan kan manusia sudah dikaruniai Tuhan dengan akal. Jadi kapan akal cenderung kepada sesuatu yang salah akan jadi nafsu akan timbul. Sudah dijelaskan tadi manusia ada beberapa kata di dalam Al-Quran itu manusia. Coba ya. Apalagi di dakwah. Kira-kira manusia itu disebut berapa kali dalam Al-Quran atau ada beberapa macam penyebutan tentang manusia dalam Al-Quran? Apa-apa saja itu? Sudah dijelaskan tadi manusia dalam perspektif Islam atau perspektif agama. Ini kelompok satu. Kelompok satu dia posisinya sebagai pembahasan Tuhan. Itu kelompok satu. Kelompok dua manusia. Dan kelompok tiga alam. Karena di dalam Al-Quran hanya 3 poin penting yang selalu berputar-putar dalam pembahasan itu. Yang pertama disebut sebagai trilogi. Ada di sini Tuhan, kemudian di sini manusia dan alam. Jadi 30 juz Al-Quran 114 surah. Dan kebanyakan ulama mengatakan 66 ayat. Ada juga mengatakan boleh kata Ibnu Katsir 60 ayat. Profesor Syihab 666. Tapi semuanya itu masuk. Hanya penempatan cara berhentinya saja yang berbeda. Semuanya masuk. Nah ternyata cuma 3 ya berulang-ulang dalam kitab suci Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran tidak berbicara tentang Tuhan, maka dia pasti berbicara tentang manusia. Kalau dia tidak berbicara tentang manusia dalam Al-Quran, pasti berbicara tentang alam. Hanya 3. Jadi di hari ini sudah menemukan metodologi. Bagaimana memahami kitab suci Al-Quran? Ternyata pertama adalah kita membagi dulu. Ada 3 pembagian dalam Al-Quran. Tuhan, manusia, alam. Nah, ketika manusia sebagai khalifah, gini loh. Apa itu khalifah? Khalifah, pemimpin. Pemimpin itu subjek atau objek? Subjek. Dia pelaku. Subjek. Yang digerakkan subjek atau objek? Nah, manusia sebagai subjek, kok masih digerakkan oleh sesuatu yang lain? Manusia sebagai subjek. Yang menjadi objek, mau dikaji, yang mau diberdayakan, mau dilestarikan adalah alam semesta. Inilah sebagai objek. Kekhalifahan kalian sebagai manusia, itu di permukaan bumi, itu perdebatan sangat panjang antara Tuhan dengan malaikat. Surah kedua, ayat 30. Kemudian legitimasi kemerdekaan yang diberikan kepada kalian, itu pada surah 13, ayat 11. Sudah dapat? Cek kelompok pertama. Coba cari sini. Surah kedua ayat 30, surah Al-Baqarah. Nah, kelompok kedua 13, 11. Kelompok 3 surah ke-6 Al-An'am ayat 59. Kita berangkat dari landasan itu. Ya, kelompok 2 itu yang 13.
Jadi saya itu harus diajarkan bagaimana cepat mencari surah. Sudah dibaca. Ya. Ya. للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا إني أعلم ما لا تعلمون. Apa berdua? 13 sudah. Sudah. 13 sudah. Langsung artinya. Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya terus Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang. Jadi 13 ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu tahun. Tidak akan merubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Jadi Tuhan begini, Tuhan melarang dirinya memberikan sesuatu kepada seseorang kalau orang itu tidak berusaha. Oke, sampai di situ dulu. 659 artinya. Daripada sisi Allah lah mengikuti semua yang lain. Ya. Terus Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia mau tahu. Dia maksudnya di situ dia mau tahu. Terus lanjut sampai di dasar ibu tahu yang jatuh dari tangkinya. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Ya. Dan tiada selain daun pun yang mungkin melainkan dia mengetahuinya. Tidak selain pun daun yang jujur dari tempatnya atau dari tangkinya. Mereka itu sudah diketahui Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau saya ada sini? Tahu. Gini, kalau misalnya Tuhan tidak menghendaki saya di sini, tapi saya mau ke sini, apa jadinya kira-kira? Bagaimana bisa ditahu kalau Allah tidak menghendaki? Atau sini, maksudnya, kalau bagaimana bisa diketahui? Tuhan tahu nggak? Kalau saya mau melangkah ke depan, Jangan dalam asal sudah Tuhan awal maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Artinya sebenarnya kita sudah dikontrol oleh Tuhan begitu. ya, jadi kita diperhadapkan pada kenyataan yang berbeda deh. Toh ternyata ketika manusia melakukan kesalahan dia yang dihukum. Seharusnya itu di dalam nantinya itu secara manusia mati tidak ada lagi hukuman. Kan semua akan dipertanggungjawabkan itu. Kenapa manusia mau bertanggung jawab? Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau setelah dari manusia berarti. Kenapa manusia dan Tuhan yang menentukan itu? Ya, karena seperti manusia adalah Tuhan begitu. Dia melakukan roh itu adalah Tuhan yang bisa bergerak. Mustahil manusia bisa bergerak tanpa ada penggerak begitu. Ya, Berarti orang yang berbuat jahat siapa yang menggerakkan itu? Tuhan atau dirinya sendiri? Tuhan yang menggerakkan. iya. Lalu kenapa manusia yang disiksa? Jadi kita sudah dipertanggungjawabkan. Iya. Manusia ini hanya sebagai korban, hanya sebagai kendaraan. Ini. Begini Kak, kan manusia itu diciptakan dalam artian kata dia memiliki dua pilihan. Apabila ia ingin melakukan sesuatu dia memiliki dua pilihan. Dan apabila Tuhan menghendaki maka dia berhak untuk. Bagi kalau Tuhan tidak menghendaki dia tidak punya pilihan. Kalau Tuhan tidak menghendaki maka hal itu tidak akan terjadi. Karena sesuatu yang terjadi itu. Di mana dia punya pilihan?
Nah, disinilah manusia itu kan diperhadapkan pada sebuah pilihan. Dan apabila Tuhan menghendaki hal itu, maka hal itu akan terjadi. Maka kita berhak untuk memilih apabila Tuhan menghendaki. Sama, artinya kalau setiap sesuatu yang kita kerjakan itu Tuhan yang menentukan. Begitu. Sama, artinya ini cuma support. Kau cuma membeda-bedakan dengan bahasa yang lain-lain. Seperti itu maksudnya. Tapi kan ini manusia yang memilih. Nah, manusia memilih. Iya. Sekalipun jalan negatif, jalan yang buruk. Itu kan pilihannya Tuhan yang menghendaki dan dia yang memilih. Karena dia diperhadapkan pada dua pilihan, baik atau buruk. Dan apabila Tuhan berkehendak, Kalau Tuhan tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. tidak terjadi pilihannya. Ya, Pak, itu yang menentukan itu secara otoriter. Ya, coba. Masalahnya sih kehendak Tuhan begitu. Kalau menurut saya, supaya Kenapa tidak ada Tuhan? Bagaimana menurut dia kata? kalau menurut gagasan saya, manusia sudah diberi kebebasan. Berarti Tuhan tidak usah lagi campur tangan. Ya jelas, karena dia sudah mengatur semua, sudah apa? Dia sudah mengatur semua secara teratur. Lantas dia memberikan pilihan kepada manusia, ujura wakat suara. Lantas kalau dia melakukan kesalahan ya, kau harus terima kasih karena dia sudah terangkan. Dia sudah memberikan kita dua pedoman. Ketika kau berpegang teguh kepadanya, maka kau tidak akan tersesat. Nah jadi ketika kau keluar dari jalan yang benar ya otomatis saya sudah katakan, dia bilang, saya sudah menerangkan ketika kau berbuat dosa ya hukuman. Kalau kau berbuat baik ya pahala. Kebebasan itu Pak. Tapi sudah berbeda dengan teman. Tidak ada ini. Berarti setiap aktivitas itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Tidak ditentukan. Bagaimana? Tadi sama. Oh, sama. Gimana ya supaya kaki lagi itu yang lebih sederhana? Apakah Tuhan tahu? Kalau saya sebagai umat ini mau melangkah ke depan, apakah Tuhan tahu atau tidak? Karena kenapa? Ya, apa alasannya? Karena Tuhan Maha mengetahui. Apakah Tuhan tahu bahwa saya mau mundur? Terus ternyata saya kenapa? Tapi saya telah mengikut Tuhan loh. Mengatin saya. Mungkin kita lebih tahu sejarahnya kalau tidak salah Khalifah Umar. Ketika dia berpulang ke kalau tidak salah ke Mekah, nah pada saat itu di Mekah ada namanya penyakit, maksudnya terjangkit. Dan seorang penyakit pada saat itu penduduk kita terjangkit yang namanya penyakit yang menular. Nah lantas pas dia mau kembali ke Mekah, para rombongan berkata, kan kita mau kembali sedangkan di sana sedang kalau kita ke sana otomatis kita akan kena ini penyakit yang menular. Nah, kalau maka inisiatifnya ini si Umar dia mengambil jalan yang lain dan terus kalau kita tidak sana berarti kita menghindari takdirnya Tuhan. Lalu apa yang dia katakan? Kita bukan menghindari tapi kita menghindari takdir yang lain. Nah, takdir apa yang sudah ditentukan Tuhan? Apa yang sudah ditentukan Tuhan sebagai takdir? Apa yang kau lakukan itu takdir? Kalau takdir yang tidak bisa dirubah apa? Ya, takdir. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum lahir? Mati dulu dan rezeki. Jodoh, mati, rezeki. Apakah kalian bahwa? Apakah kalian yakin bahwa kalian sudah ditetapkan sama Tuhan adalah jodoh? Apakah kalian yakin bahwa? Gini, ada namanya rukun iman, ya? Ada namanya rukun iman, ada namanya rukun Islam. Nah, manusia dalam pembahasan dalam Al-Quran, kalau Aisyah binti Sati, Islam manusia dalam perspektif Al-Quran. Manusia dalam perspektif Al-Quran. Fokus pembahasan kita di sini adalah manusia dan kemerdekaannya, karena yang memerdekakan adalah manusia. Karena ketika manusia merdeka, maka berarti dia mampu menjalankan namanya kepemimpinannya sebagai khalifah. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 poin dasar
yang disebutkan merujuk pada manusia. Yang pertama disebut sebagai al-bashar. Al-bashar. Yang kedua al-insan. Kemudian an-nas. Al-bashar, al-insan dan an-nas. Al-bashar itu disebut sebagai manusia, itu disebut sebagai 27 kali. Al-bashar ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Al-insan disebut sebagai disebut sebagai manusia dalam Al-Quran itu 65 kali. Dan an-nas sebagai makhluk yang bersosial itu disebut sebanyak 240 kali. Al-bashar adalah makhluk yang biologis, membutuhkan makan dan minum. Itulah makhluk biologis. Al-insan dia adalah makhluk amanah. Jadi al-bashar, Nabi Muhammad mengatakan, "Ana rasulun muslimun." Saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Artinya dia juga makan minum seperti kita. Dia membutuhkan kasih sayang pada istrinya, dia membutuhkan kasih sayang sama anak-anaknya, berbagi bersamanya, itu ada. Itu makhluk al-bashar. Nah, al-insan adalah makhluk amanah. Nah, kalau al-nas itu makhluk sosial. Nah, ini bisa didapatkan dalam bukunya Ashari Akmal Tariqah. Ashari Akmal Tariqah. Itu judulnya Islam. Ya, ini judulnya Islam Mazhab hari ini. Islam Mazhab hari ini. Ashari Akmal Tariqah dalam bukunya Islam Mazhab hari ini. Itu bab 3 halaman 69. Sebanyak 1,4 cm. Dia katakan begini. Al-bashar itu disebut 27 kali sebagai penyebutan yang paling sedikit dalam matematika. Pada data matematika dalam Al-Quran. Kenapa disebut sedikit sekali al-bashar? Karena manusia adalah makhluk biologis dan tidak ada disatukan manusia dari biologisnya. Tuhan tidak membedakan kalian dengan orang kasar. Sama-sama di mata Tuhan, karena itu bicara itu. Makanya begitu sekali jelas. Al-insan, amanah. Nah, ternyata amanah manusia itu disebut 65 kali. Dia pada posisi tengah. Nah, amanah manusia itu nantinya kan menuju kepada amal soleh. Yang menentukan nantinya manusia masuk dalam surganya Tuhan, kebahagiaan Tuhan atau tidak, itu dari amal soleh. Nah, amal soleh ini itu dikerjakan karena adanya ibadah di luar dari diri kita, yaitu orang lain. Makanya al-insan itu, anak itu disebut 240 kali. Ya, jelas. Nah, kata al-insan. Ini insan. Kata al-insan itu disebutkan oleh Aisyah Abdul Rahman. Aisyah Abdul Rahman sebagai tanggung jawab. Dia mengatakan ini tanggung jawab. Apa? Kalau Aisyah Abdul Rahman dia mengatakan dia adalah amanah. Amanah. Ini insan. Ini adalah kalian adalah sebagai manusia yang mau diperbukakan. Al-insan. Fathur Rahman. Fathur Rahman mengatakan dalam bukunya tema-tema pokok dalam Al-Quran. Tema-tema pokok dalam Al-Quran. Tema-tema pokok dalam Al-Quran. Dia katakan bahwa al-insan adalah tanggung jawab. Nah, ternyata kalian sebagai al-insan adalah punya tanggung jawab. Disitulah tanggung jawab kegalifaan. Itulah kalian sebagai manusia. Nah, kalau seperti itu siapa yang menggerakkan dalam diri ini? Apakah jasad yang bergerak atau ada unsur lain yang menggerakkan? Ada unsur lain enggak? Apa itu? Iman. Ruh. Terus yang sudah ditentukan di dalam maksud apa? Misalnya tiga ya, jodoh, mati, rezeki. Apakah Tuhan sudah menentukan setiap manusia ya,
Apakah kalian percaya pernyataan Tuhan bahwa janganlah kau membunuh anak-anakmu hanya karena takut kelaparan? Sesungguhnya anak-anak itu juga memiliki rezeki yang sudah ditentukan selama di dalam waktu. Bahkan Tuhan mengatakan tidak satupun binatang melata yang tidak memiliki rezeki, semuanya memiliki rezeki. Terus apa kalian yakin tentang janji Tuhan itu? Bahwa setiap manusia sudah ditentukan rezeki. Ya. Bahwa setiap manusia sudah ditentukan rezeki. Iya. Yakin. Kalau menurut saya, kalian tidak yakin. Terus masih pergi kuliah, masih meninggalkan kampungnya untuk apa? Untuk bekerja. Ilmu enggak? Untuk ilmu. Sekarang untuk ilmu. Nah, setelah Anda punya ilmu yang matang, kemudian ujungnya adalah mencari pekerjaan. Sekarang Anda menuntut ilmu. Anda mau percaya diri dengan ilmu. Setelah ini, kemudian Anda berpikir dewasa, Anda mau mempersiapkan rumah tangga, maka Anda harus punya pekerjaan. Nah, setelah punya pekerjaan, ujungnya adalah takdir. Itu kan usaha kan? Nah, itu yang saya maksud. Usaha kamu, berarti kamu telah meyakini bahwa rezeki ini tidak pernah ada kalau saya tidak berusaha. Gitu. Karena sudah ditentukan Tuhan. Hari ini kalau orang menceritakan tentang beriman kepada karena ada benar atau beriman yang senang, saya ini adalah orang yang paling beriman. Kenapa? Coba cek besok di rumahku itu berdatangan ke mobil parkir di depan rumahku. Saya adalah orang-orang yang terkaya, bisa diserahkan. Ini orang tua saya punya kekayaan seperti itu. Apa dia kerja dan apa yang saya kerja? Yang saya kerja adalah saya duduk saja. Setiap hari kemudian kopi tersedia, ya setiap hari saya rokok di situ. Kemudian saya merokok dan minum kopi dan rezeki datang. Karena saya yakin, dan saya beriman kepada Tuhan bahwa setiap manusia sudah ditentukan rezeki ini. Itu saya beriman. Nah kalian tidak. Katanya Tuhan sudah menentukan rezeki itu, masih pergi bekerja. Berarti Anda adalah menggugurkan keimanan itu. Kan Anda tidak merasakan hasilnya yang dulunya pernah. Kan ada juga apa? Patah sakit dahulu. Dengan kemudian kalau kita lakukan di enggak. Kemudian kalau kita alihkan ke rezeki, Anda mau beli mobil. Kemudian Anda tidak berusaha untuk bekerja mencari uang, mana mungkin Anda bisa beli mobil itu sendiri. Adakah mobil mau datang sendiri? Pada tangan uang itu bisa saya. Nah, apa karena saya percaya kepada Tuhan yang mengatakan janjinya, setiap anak manusia dilahirkan di perlombaan ini itu memiliki rezeki masing-masing. Jadi saya tinggal menunggu rezeki itu. Karena saya sudah dijanjikan. Kalau tidak tahu sudah hidup di permukaan itu, maka semua rezeki sudah dijanjikan. Terus bagaimana dengan pernyataan Tuhan? Setiap apa yang mau terjadi itu sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Dan tak salah pun daun yang jatuh dari tangkainya mereka itu sudah ditentukan Tuhan. Iya. Bagaimana caranya kalian berusaha? Nah, kalau kalian tidak berusaha, tidak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, kalau kalian tidak berusaha, tidak dapat apa-apa. Berarti tidak kedatangannya dan tidak apa-apa. Bekerja. Oh, karena itu tidak yakin deh. Baik, saya yakin seperti itu, Pak. Nanti macam manusia memiliki rezeki. Jangan entah itu orang lewat atau datang mereka apakah gelar mereka selalu berdatang membawa rezeki. Nah, saya tidak punya peran apa-apa karena saya selalu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan menentukan rezeki saya. Kalian tidak. Kalian pergi bekerja. Orang tua kalian pergi mencari, orang tua kalian pergi ke pasar berbisnis, berdagang. Itu artinya apa? Karena kapan tidak pergi ke sana untuk bekerja, maka dia tidak dapat apa-apa. Apa yang memang sebenarnya Ini kalau berkumpul sekarang memang kayaknya kan ada kadal artinya kesehatan. Semua sudah diceritakan oleh Tuhan, mau rezeki, jodoh dan sebagainya, atau usaha dan sebagainya sudah diceritakan oleh Tuhan. Sedangkan manusia yang menentukan jodoh dan sebagainya kan gitu. Ya,
Terus sudah ditentukan oleh Tuhan. Kau sudah tahu di rumah dulu. Sudah tahu di rumah dulu. Maka tadi sudah tentukan jodoh itu. Sudah Tuhan sudah mengatakan jodoh itu, tetapi kalau kita yang menentukan jodoh itu siapa? Jadi siapa yang tentukan? Tuhan yang tentukan untuk saya, yang tentukan jodoh saya. Siapa itu? Ya ada dalam diri saya. Ada dalam diri saya. Dalam belahan diri. Ini di bawah ini. Sudah tahu jodohnya? Masa betul? Oh iya, tidak. Sudah tahu jodohnya belum? Belum. Inilah menariknya materi ini deh. Satu-satunya materi yang paling menarik di hari ini. Dan di pertengahan materi nantinya Anda akan tahu siapa jodohnya, Anda akan tahu kapan matinya, dan Anda akan tahu bagaimana rezekinya. Di pertengahan materi Anda akan tahu siapa jodohnya, bagaimana matinya, yang ketiga bagaimana rezekinya. Semoga saya jadi orang kaya. Amin. Bagi-bagi. Ya. Nah, kalau mau kaya seperti saya, silakan seperti apa yang saya kerjakan. Apa itu, Pak? Tinggal bagaimana betul-betul bagaimana kepada Tuhan, tunggu rezeki datang. Karena Tuhan sudah menjanjikan. Nah, kalau kalian bekerja, berarti kalian sudah jadi terhadap janji Tuhan. Tapi Pak, tanpa berusaha, itu juga tidak akan terjadi karena begini. Kalau kita berusaha, Ya. pasti yakin itu akan terjadi dengan sendirinya. Kalau tidak berusaha, Kalau tidak berusaha, itu tidak berlaku lagi itu takdir untuk mereka. Contohnya jodoh. Ya. Kalau bapak, contoh saya perempuan, kalau saya tinggal terus di rumah, terus saya tidak pernah keluar, tidak pernah bersosialisasi, terus orang-orang juga tidak pernah memperkenalkan seorang pria untuk saya, mana mungkin saya juga dapat menikah, ya kan contohnya seperti itu. Itu salah satu dalam contoh jodoh. Nah kalau rezeki, kalau kita tidak berusaha, mana mungkin rezeki itu datang dengan sendirinya, itu mustahil. Jadi ini dengan berusaha. oh, saya bukan namanya iman. Ini namanya iman. Kalian mengatakan, saya beriman kepada keadaan Tuhan. Gak, kau masih bekerja. Orang ikhtiar itu beriman atau bekerja itu? Orang Tidak, maksudnya ikhtiar itu bagian dari iman kan? Kita berikhtiar saja baru tidak berusaha untuk bekerja, mana mungkin kita juga mendapatkan iman yang kita dapatkan. Usaha Ya, kalau bertanya, Anda sudah berikhtiar atau belum? Ya, Anda sudah berikhtiar atau belum? ya tergantung. Tapi ingat saja, kalau Anda sudah berikhtiar, pasti Anda sudah tahu kan? Tidak usah dipungkiri itu Anda, karena memang sudah seharusnya manusia harus berusaha untuk mendapatkan Kau mati itu tergantung manusia. Kalau saya ingin mati, kasih tabrak mobil. Tidak ada Tuhan. Tuhan dalam mati, dalam mati. Kita juga dari Tuhan itu juga. Nah, Tuhan juga. Dia sudah di lingkungan. Tuhan tidak ada. Yang itu mati manusia. Gini, ini yang laki-laki ngomong perempuan sekarang ya. Yang kalian pahami sebagai apa Tuhan sudah menentukan jodohnya. Apakah kalian betul-betul lagi bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh kalian? Yakin tidak? Sudah ditulis, sudah memang bahwa ini nanti nilai begitu. Terus kenapa kalian masih pacaran? Nah, sudah ditentukan. Itu halal kan enggak? Ini, kata sudah yakin kepada Tuhan. Yang bagaimanapun ketika itu jodoh, yang bagaimanapun ketika itu jodoh pasti akan ada jalan untuk bertemu. Kalian masih pacaran. Apa sih itu lagu? Ya itu. Sudah tahu jodohnya, betul. Tapi yakin sudah ditentukan jodohnya. Tidak lagi menerapkan Tidak, harus jangan usaha juga. Mana mungkin jauh itu ketemu kalau kita tidak berusaha. Intinya di sini. kalau seperti kalian ditentukan. Sudah, tapi Karena kita harus berusaha dulu.
Iya. Maksudnya begini kan, dia ditentukan dari Allah apa ya? Menyuruh kita untuk mencari begitu. Kenapa cara bisa ditentukan? Kan kalau seperti ini bahasanya, sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Kalau seperti itu berarti sebelum dari hadis ini sudah ditentukan. Itu ditentukan dari awal. Itu yang dituang. Bahkan pasal itu undang-undangnya sudah dipakainya. Nah inilah perdebatan dari masa ke masa, perdebatan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan begini. Yang mana di situ yang agak liberal? Jabariyah atau Qadariyah? Di sini ada namanya free will atau free. Dia ada namanya kemerdekaan. Qadariyah mengatakan begini. Setiap sesuatu setiap apa yang saya temukan dan setiap apa yang terjadi pada diri saya itu sesungguhnya adalah Tuhan yang menentukan. Dengan alasan bahwa Tuhan sudah menentukan di Lauhul Mahfuz setiap apa yang saya kerjakan. Nah, mana sederhananya begini. Qadariyah mengatakan seperti ini. Tak sedikit pun parkir yang bergeser pada tempatnya, melainkan itu sudah ditentukan Tuhan. Ini paham Qadariyah. Nanti Qadariyah ini turun kepada Ahlus Sunnah. Turunlah kepada Ahlus Sunnah itu. Nah, kebetulan saja di Indonesia pertama kali yang membawakan Islam itu lebih banyak ke kalangan ini, Qadariyah, Ahlus Sunnah, kemudian ini, dan termasuk Syafi'i. Hanya kebetulan saja yang dia lebih dulu memperkenalkan agama Islam di Indonesia. Nah, seandainya yang lebih dulu adalah orang Syiah, maka kita ini adalah orang Syiah. Ini hanya ada yang lebih duluan masuk ke Indonesia. Nah, hal itu mengatakan begini. Kalau setiap kemiskinan pernah dengar bahwa apakah itu misalnya ini kalian, apakah orang terdekat kalian di kampung, ataukah tetangga kalian di kampung mengatakan begini, nah saya memang sudah ditentukan seperti ini. Biar saya bekerja bagaimana, itu memang sudah ditentukan begini. Pasti ada. Itulah yang dipahami. Itulah hasil dari ini tadi, dari Qadariyah ini. Inilah hasil dari Qadariyah ini bahwa kemiskinan yang saya alami hari ini itu karena ini sudah ditentukan Tuhan. Dan yang muncul adalah bagaimanapun dia bekerja keras tetap seperti itu kan? Kenapa? Dia memang sudah ditentukan seperti itu. Makanya dia selalu mencari alasan supaya bagaimana membenarkan keadaannya. Nah ini hasil dari Qadariyah kemudian turun ke sini. Qadariyah mengatakan seperti itu bahwa tak sedikit pun pasir yang bergeser pada tempatnya, mereka itu sudah ditentukan Tuhan. Jabariyah adalah orang yang berpikir secara terbuka, membantah bahwa tidak seperti itu, bos. Pasir yang bergeser pada tempatnya bukan karena Tuhan, tetapi itu karena hantaman ombak. Mana benar itu? Itu hantaman ombak. Yang mana benar? Dua-duanya. Mana cara yang dua-duanya? Selain itu kan yang melalui perantara umum bisa berbeda. Jadi sekalipun meskipun pasien yang bergeser pada tempatnya, mereka itu sudah ditentukan Tuhan. Bukan yang mengatur itu. Tapi di mana dia berikan? Bukti apa? Pasien apa? Sebutik pasien yang bergeser pada tempatnya bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena hantaman ombak. Makanya dia bergeser. Dan ternyata faktanya pasien yang bergeser itu karena hantaman ombak. Bukan karena kehendak Tuhan. Dan hantaman ombak itu bisa dan angin dikehendaki terus. Dan ini sebetulnya kalau saya prediksinya
Itu kalian memang sudah ditakdirkan sebagai bukan miskin. Dan tadi sudah ditentukan takdir itu yang sudah terlalu kaya. Jadi saya tidak bekerja bagaimana sudah kaya, karena saya sudah ditakdirkan kaya. Dari mana kakak? Miskin harta. Ya. Kalau kita mengkonsumsi sebagai orang yang muslim, istilahnya apa ya? Setiap perkataan adalah doa. Selama saya masih berusaha, saya akan mengubah nasib saya sendiri. Mau merubah nasib sendiri? Berarti itu namanya kemerdekaan. Bukan Tuhan yang menentukan itu, kau yang tentukan dia. Ya, kalau Tuhan tentukan itu tinggal duduk saja. Karena rezeki itu kau yang tentukan, makanya kau bekerja. Orang tua pun bekerja. Mengerti maksudnya? Nah kalau orang tua kalian tidak bekerja, tidak ada rezeki. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan bahwa setiap anak manusia dilahirkan itu memiliki rezeki? Tidak bekerja seperti apa dulu? Berusaha. Tapi mungkin kadang-kadang ketika kita merasakan lapar, mengharap nasi datang sendiri, padahal kita sendirian di dalam rumah itu. Karena aku tidak yakin deh. Nah, coba, benar. Karena aku tidak yakin itu ragu. Makanya kita pentingnya keyakinan. Tuhan itu memberikan sesuatu, tapi antara manusia harus tetap berusaha. Ya. Itu. Tidak terlepas dari apa yang Kalau kalian tidak berusaha, Tidak bakalan dapat apa-apa. terus bagaimana dari jadi Tuhan setiap orang sudah ditentukan? Ya, di sini usahanya harus tetap ada kan enggak? Berarti siapa yang menentukan? Tuhan atau manusia? Tuhan, jadi kita juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. misalnya sunat datang sendiri. Ya, aku tidak yakin deh. Oh ini, terbaru. Bagaimana dengan jalan kebenaran bahwa Tuhan itu adalah segala sesuatu dan tidak mungkin sesuatu itu adalah Tuhan. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menentukan rezeki, berarti itu hanya segala sesuatu. Dan menurut itu ikhtiar kita itu adalah keinginan Tuhan. Pasti keinginan kita sendiri untuk mencari rezeki itu, dan tentunya tidak berkeinginan pasti ada. Jadi rezeki itu didapat itu karena hasil usaha atau karena janji Tuhan? Oh ini yang terakhir ini. Tapi dalam surat saya juga Allah menjelaskan, ya, dan bertakwalah, menangkap sholat dan beribadah di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi sudah kita lakukan dan itu harus dijemput bukan cuma dengan Iya, ya sudah agak sudah semua. Kalau mesti mencari rezeki, seperti kau yakini bahwa rezeki ini datang ke saya nanti ketika saya berusaha. Ya. Kalau tidak berusaha, tidak dapat apa-apa. iya. Bagaimana lagi? Oke, di sini juga dijelaskan pada surah Al-Araf ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dan dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya dari atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, di sini dari penggalan kata sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri, ini sudah bisa dipahami bahwa Allah memang menyuruh kita untuk berusaha. Ya. Kalau berusaha, siapa yang mendapatkan? Sudah berusaha bertobat. Saya disuruh berusaha. Nah, kalau mesti disuruh berusaha mencari jodohnya, berarti belum ditentukan.
Sambungannya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Nah, di sini apabila kita sudah berusaha dan Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi, dan itu mungkin sudah ketetapan kita. Jadi tidak ada salahnya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini, apakah jodoh yang kalian pahami ini sudah ditentukan Tuhan? Nah, ini sudah menjadi kesepakatan secara umum di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau sudah menikah, oh itu kan sudah jodohnya di mana? Apa kemudian bercerai? Apakah tidak jadi menikah? Wah itu bukan jodohnya. Ya. Apakah jodoh itu Tuhan yang menentukan atau Anda yang menentukan? Ya. Apakah Tuhan sudah menentukan jodoh kalian nantinya atau tidak? Sudah. Nah kalau dalam perjodohan atau dalam pernikahan ternyata yang muncul adalah kekerasan, yang muncul adalah tidak tanggung jawab laki-laki kepada perempuan, siapa yang bertanggung jawab? Nah Tuhan yang menentukan itu. Tapi kan tidak kita sudah mendapatkan jodoh kita. Mungkin kekerasan apa? Gini, tidak sampai itu deh. Jodoh tidak sampai di situ. Banyak tanggung jawab kita punya amanah. Gimana? Tapi jangan kerumunan dan kita laki-laki pemimpin bagi perempuan. Dan ketika diterlantarkan anak istrinya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Tuhan disalahkan atau suami yang disalahkan? Nah kalau suami yang disalahkan, kan Tuhan yang mempertemukan dia dan Tuhan yang menjodohkannya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Gimana, Ibu Susi? Berarti dia tidak memahami tentang anak ini kan? Kan anak dia, anak. Al-insan kan dia manusia sebagai orang yang bertanggung jawab. Berarti dia tidak memahami tentang dia sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia mampu memahami al-insan ini, tidak akan mungkin dia bercerai, dan bercerai juga itu dibolehkan oleh Tuhan, namun dilarang juga. Justru di atas ya. Rata-rata orang yang membaca, rata-rata orang yang membaca Al-Quran tidak paham. Dia mengerti maknanya. Maknanya ada banyak yang jahat di sana. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah paham itu tidak melakukan kesalahan. Bisa bercerai yang ini. Bercerai ya. Kalau misalnya dia menikah dan bercerai, itu mungkin karena dia dasar istirahat, enggak. Dasar istirahat karena pemilu ya. Kemerdekaan belum ada. Siapa yang menentukan pilihan itu? Allah dulu. Dia minta petunjuk dari Allah sebelum dia menetapkan pilihannya. Nah, kalau dia sudah menetapkan pilihannya, siapa yang menentukan? Tuhan yang sudah menentukan itu atau dia sendiri yang menentukan? Dia mendapat petunjuk sehingga manusia bisa memilih mana yang terbaik. Kak, masalah rumah serta kita tadi, katanya masalah perceraian kalian, saya pernah mendengar manusia akan kita temukan sama orang yang salah sebelum dia bertemu dengan orang yang benar. Nah itu kan di Tuhan. Kenapa? Laki-laki yang baik-baik. Anda mendapatkan baik, wanita yang baik pula. Begitu pun sebaliknya. Itu sudah jadi Tuhan. Tuhan kata hal itu. Ada. Tidak tahu dirinya. Kamu sudah cek setahun. Tidak tahu. Tidak tahu sini. Kalau sudah saya tunjukkan judulnya. Alhamdulillah. Ditetapkan oleh Allah. Dan di sini menurut manusia itu hanya menjemput atau untuk mengambil rezekinya, tetapi dalam perjalanan dan perjalanannya itu dia itu harus melalui jalan, ada jalan yang harus ditempuh, dan
berjalannya tentunya ini adalah usahanya, tugasnya. Untuk mengambil apa yang dirasa padanya atau rezekinya. Harus ada jalannya dia nanti dan itu usahanya. Tapi sudah ditentukan bahwa inilah rezekinya. Tapi dia harus melalui jalan ini untuk mendapatkan rezeki ini. Jadi itu usahanya. Oke, kita melangkah ke poin kedua. Yang pertama pembahasan kita ini, ya, pengantar dari sini tadi. Ada apa di sini kan kadang-kadang juga dibahas kemerdekaan manusia dan manusia yang universal. Nah, kalau perdebatan kita pada poin pertama tentang siapa sih yang berkehendak dan siapa yang menentukan, kemudian belum mendapat solusi. Barangkali di bagian kedua kita mendapat solusi. Meluruskan makna takdir. Meluruskan makna takdir. Meluruskan makna takdir. Apa sih yang dimaksud takdir? Ya. Ketetapan. Masih ada yang lain? Apa yang dimaksud takdir? Ya. Ya, ketetapan atau ketentuan. Apakah ketentuan yang dimaksud seperti ini? Nah, ini sudah ditentukan Tuhan dalam segala judulnya dan ini. Gitu. Apakah seperti itu? Bukan. Terus? Ya. Bagaimana? Bukan akhir dari endingnya. Pasti ini suku. Ayo suku mengatakan dia sudah ditentukan dan dia sudah nanti misalnya si Adu atau si apakah namanya jadi sudah nantinya. Ya, seperti ini berbeda. Kalau saya itu bukan ketentuan yang dimaksud di sini, bukan akhir dari ya ending kita nanti. Nah, kalau paham yang suku seperti itu, berarti tidak usah pacaran ya. Karena kenapa? Kita sudah yakin bahwa nanti dia pasti akan tahu bagaimanapun. Nah, Tuhan sudah tentukan bahwa ini nantinya. Wah, ini boleh pacaran. Kenapa boleh? Karena dia yakin bahwa dia harus berusaha untuk menentukan pilihan-pilihan itu. Ya. Iya, pakai itulah. Tidak akan selamanya bisa terjadi. Tanpa usaha. Tidak akan selamanya bisa terjadi. Ya, terus Kan saya pertanyaan jawab ini karena kalau di waktu kecil kita tidak bisa berjalan, kalau kita cuma berbaring saja. Kalau kita tidak bertahan. ya nanti sebenarnya orang berjalan terus cuma berbalik. Kan karena mengatakan tadi kalau mau kita seperti saya tinggal saja lari. Ya, karena saya adalah orang yang beriman. Saya yakin terhadap jadi Tuhan itu. Nah, kalian ini selalu mengatakan saya beriman kepada kalian. Kalian untuk pergi bekerja. Apakah ukurannya orang beriman itu kan? Ya percaya sama itu dengan janji Tuhan. Hanya percaya, berarti kita menduakan Tuhan. Tapi tidak, kau ini percaya ini. Kalau Anda mempercayai janji-janji Tuhan, berarti saya Anda tidak percaya akan Tuhannya. Saya percaya. Karena ada janjinya itu karena janjinya, maka saya percaya yang menjanjikan itu. Jadi apa alasan kita mengatakan bahwa tidak perlu berusaha? Ya. Karena kita duduk-duduk saja gitu. Ya karena Tuhan mengatakan kita sudah tentukan rezekinya menerima. Jadi apakah ketika apa kita duduk, apakah itu bukan usaha? Duduk itu usaha. Usaha manusia. Ya, itulah usaha saya. Itulah usaha saya. Bukan bekerja seperti kalian. Berarti Anda tidak berusaha kalau ada usaha. Jadi di mana? Berjalan di mana kita melakukan kalau usaha akan membawakan akan bawa. Sekarang yang mudah dipahami saya. Jadi sederhana seperti Begini, karena kalian usaha yang kalian pahami beda dengan apa yang saya pahami. Nah, kalian berusaha itu kedua bertabaran mencari. ya, tapi kan substansinya cepat satu itu usaha. Dulu, ini kita dulu. Tadi itu membahas bahwa ini. Sudah tahu dulu dulu. Sudah tahu dulu. Kalau saya ambil tinggal saya ambil antara surat dengan kita bahas bahwa itu jodoh kalau manusia begitu.
surat Al-Mulk ayat 78 itu ketika manusia keluar dari perut ibunya tidak ada pengertian sama sekali. Yang lain Tuhan hanya memberikan pendengaran. Ya, bagaimana manusia bisa mengetahui jodoh dan sebagainya? Sedangkan pada saat keluar dari perut ibu tidak mengurus sesuatu apapun. Ada informasi Tuhan dalam Al-Quran. Apa itu? Itu menjadi Tuhan. Makanya harus konsekuensinya adalah harus kita percaya kepada kitab suci. Karena itu adalah informasi. Informasi dari yang memberi informasi, yaitu Tuhan. Nah kalau seperti itu misalnya Anda sudah ditentukan ya, ibu suku sudah ditentukan bila nanti si B, si Budi misalnya, atau si Bandi, terserah. Nah, kok masih pacaran? Kok masih ta'aruf misalnya? Kok masih berusaha? Itu kan sudah ditentukan Tuhan mengerti usia ini. Tinggal tunggu saja. Tapi kalian menolak kalau menunggu saja. Dia pun silakan. Begitu kalau seperti itu belum ditentukan bahwa usia ini nanti tidak. Makanya kita poin kedua meneruskan makna takdir. Makanya kita pakai pendekatan Jonas Effendi. Jonas Effendi mengatakan bahwa ada dua takdir Tuhan. Yang pertama adalah ada takdir terhadap alam, secara yang dimaksud sebagai natural atau natur. Inilah takdir terhadap alam. Ini poin pertama. Yang kedua, takdir terhadap manusia. Nah ternyata takdir terhadap alam semesta itu sifatnya tunduk dan pasrah. Itulah takdir yang sudah ditentukan Tuhan. Nah kalau seperti musuh ini, dia adalah menganggap dirinya seperti perkebunan, menganggap dirinya seperti matahari yang digerakkan pada dunia seperti Tuhan oleh Tuhan. Karena dia tidak punya kehendak untuk memiliki. Jika ada lagi harapan yang memakai untuk memilikinya, karena dia sudah yakin bahwa saya sudah ditentukan yang mana. Tidak, artinya tertutup bagi kalian untuk mendapatkan ibu suku. Karena dia sudah yakin bahwa Tuhan sudah menentukan bahwa sini nantinya. Tapi kita coba berubah paradigma itu. Dan kita sesuai dengan kenyataan informasi dalam kitab suci. Karena kalian adalah sebagai subjek, kalian adalah pelaku, dan kalian adalah pemenang dari sejak lahir. Dalam pendekatan kesehatan itu sudah 270 juta sel, itu kalian singkirkan, hanya satu yang lolos karena senyawa, artinya apa? Sekian juta yang kalian singkirkan untuk menjadi pemenang. Loh, kok kalian ini dilahirkan sebagai pemenang? Ternyata hidup di dunia ini terlalu pesimis. Hidup di dunia ini ternyata malah. Kalian dilahirkan sebagai pemenang. Oh, ini telah mengkhianati saudara-saudara kalian yang dijujur kalian. Itu seperti itu. Nah, alam semesta, kalau alam itu sifatnya tunduk dan tidak bisa melawan. Alam apa? Tuhan mengatakan begini dalam surah apa ya? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Memang lagi redaksi ayat itu. Wastilafil laili wan nahar. Lain. Wastilafil laili wan nahar li ayatin lil albab. Wa min khalqis samawati wal ardh. Wa min khalqis sama kan langit kan arti bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi, wastilafil laili wan nahar dan pergantian siang dan malam. Li ayatin lil albab. Dan segala-galanya adalah tanda-tanda begitu bagi kalian. Ada tanda bagi kalian. Tanda kebenaran manusia. Nah, Tuhan kemudian melanjutkan. Malam tidak mungkin mendahului siang dan siang tidak mungkin mendahului malam. Dan siang dan malam tidak mungkin berjalan seiringan. Kalau bertugas secara siklus yang sudah ditentukan Tuhan dan tidak bisa keluar dari sejarah itu. Itu sudah jadi Tuhan. Nah ternyata dalam kajian arkeolog dan kajian fisika, matahari, apakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Bumi ini, itu mengelilingi matahari yang jauh lebih besar. Ini yang mengelilingi. Ini yang dicetak oleh Galileo pada saat itu. Di masa awal pertengahan, dia mengatakan bumi itu datar. Nah ternyata matahari sebagai pusat atas surga gini.
berapa matahari ini, bulan mengelilingi matahari. Sehingga karena perputarannya ini secara tepat, makanya muncul namanya siang dan malam. Munculnya siang ketika apa? Bagaimana posisi bumi terhadap matahari kemudian siang? Apakah membelakangi atau di depannya? Nanti ketika membelakangi itu malam, ketika apa munculnya siang. Nah, itu tidak pernah berubah ya, misalnya gitu. Sekarang malam. Oh ternyata besoknya adalah siang. Begitu terus berganti. Pernah enggak? Ada malam terus malam lagi, terus malam lagi. Tidak pernah. Karena kenapa? Alam itu tidak mampu, tidak bisa berkehendak seperti manusia. Dia tidak punya pilihan. Dia akan lihat hari ini baik, ya besok lebih baik, ya besoknya lagi lebih buruk. Gitu. Jadi kita kalian memilih. Itulah manusia. Oke, ternyata kita dapat pencerahan sedikit di poin kedua, meluruskan makna takdir. Nah, ternyata dalam kajian astronom, perputaran bulan itu mengelilingi perputaran bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu membutuhkan jarak tempuh 365 hari, 4 jam, 49 menit, 12 detik. Inilah perputaran bumi mengelilingi matahari sehingga teratur secara baik. Dan ternyata seandainya ya, astronom mengatakan seandainya bumi seperti manusia yang punya kehendak untuk melawan kehendak Tuhan, takdirnya dia bisa lawan. Makanya dia cuma mengatakan begini, ya ngapain saya mengelilingi satu tahun 365 hari, cukup beratus hari saja. Seandainya dia mampu berpikir seperti manusia, maka apa yang terjadi kata ahli astronom? Satu detik saja melenceng dari ketentuan Tuhan, maka 1/2 kehidupan ini itu hangus. Itu baru 1/2. Nah, inilah konsekuensi terhadap alam. Mau tidak mau dia harus tunduk kepada aturan Tuhan yang sudah dihitung secara sistematis oleh Tuhan. Inilah yang disebut sebagai teori penggerak. Dia adalah penggerak dari gerak. Dalam teori gerak, bahwa segala sesuatu itu bergerak. Nah, beda manusia kata tamanya itu disebut sebagai ada pilihan bujuraha, ya, watakwaha. Itu dalam surat As-Sisa. Jelas, As-Sisa. Kita merusakkan makna takdir. Ada yang memahami takdir begini. Ada yang memahami takdir. Yang selalu dipahami takdirnya, yang dipahami takdir itu adalah ketentuan sebuah kaidah. Bagaimana? Materi ini, komplain saja ketika misalnya materi ini kalau suka dipahami, ya komplain saja sama sinarnya atau sama pendidikannya atau sama masternya atau paisnya. Misalnya, materinya tidak terlalu cepat saya paham karena materi ini terlalu gagal kan. Itu salah satu. Ya, itu salah satu. Maksudnya itu salah satu contoh komplain. Cepat komplain saja. Ya silakan komplain sampai itu. Ini. Kita coba mengkaji sedikit demi sedikit tentang takdir ini. Takdir berasal dari kata apa? Kalau bahasa Arabnya? Ada yang pernah pesantren yang kata? Selain dari pesantren gila. Ya? Pesantren gila. Takdir berasal dari kata apa? Ya? Kadar. Oke. Kemudian yukadir. Takdiran. Takdiran. Yang semuanya ini berarti ketetapan. Iya. Ketetapan. Istilah lain dari ketetapan adalah ukuran. Ini yang dimaksud takdir. Ketetapan atau ukuran. Seperti ini.
Ini apa? Ini spidol penghapus. Spidol penghapus. Oke. Kalau saya katakan penghapus, katakan spidol. Kalau saya katakan spidol, katakan penghapus. Nah, kalau saya katakan spidol. Kurang kesentraan. Oke. Oke, sudah. Sudah biasa. Cepat. Ya, kalau saya bawa kering di Jakarta sudah bisa atau seperti itu. Seperti saja, berikan konsentrasi. Iya. Itu apa ukuran? Beda nggak? Dan apakah ini beda bunyinya atau sama? Beda. Ini takdirnya bahwa bunyinya spidol seperti ini dan tidak mungkin bunyinya spidol ketika jalan seperti ini. Tidak mungkin karena ini kan dimaksud. Ini yang dimaksud ketetapan. Inilah ketetapan. Nah, begitu pun juga rezeki. Kondisi umumnya seperti ini. Setiap manusia punya rezeki, ya, punya rezeki. Yakin itu? Bahwa setiap manusia punya rezeki. Inilah yang dimaksud takdir. Inilah yang dimaksud takdir. Tapi pertanyaan kemudian rezekimu mau seperti saya terlalu banyak misalnya? Ada jalannya. Rezekimu mau seperti misalnya Yusuf Kala, rezekimu mau seperti misalnya Prabowo, rezekimu mau seperti siapa lah yang punya misalnya orang menasibkan orang Cina, itu terserah Anda. Sebagai maksud yang penting. Ini dan dimaksud sebagai ukuran. Sama begini. Jadi kalian di masa kecil ya, bermain bola kaki. Ketika Anda memasukkan ke dinding, bagaimana kira-kira itu? Ketika Anda memasukkan ke dinding secara keras, bagaimana Anda kembali? Kembali ke secara keras. Kalau memasukkan hanya lemah, maka kembali ke lemah. Itulah juga takdir itu. Jodoh rezeki masih berbeda. Jadi rezeki, Tuhan sudah tentukan memang bahwa setiap manusia punya rezeki. Tetapi rezekinya caranya bagaimana itu tergantung dari usaha kalian. Nah, ternyata di dalam masyarakat ini stigma ini yang kadang dikelirukan bahwa saya sudah ditentukan seperti ini. Maka ketika sudah dikembalikan segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan, maka apa lagi? Tidak ada lagi. Siapa tidak ada lagi termasuk untuk bekerja karena sudah benar. Makanya jangan langsung ke Tuhan. Makanya pluralisme wajib mengatasi yang dimaksud tadi nanti di perjalanan akhir. Nanti kau tahu takdir nanti di akhir. Nah inilah yang dimaksud takdir ya. Ini yang dimaksud takdir. Nah, saya jelaskan tadi janji saya tentang jodoh. Jadi usul jodoh tidak ditentukan nanti kalau ini seperti ini gitu. Ya saya paham gitu. Yang diinformasikan dalam Al-Quran bicara tentang laki-laki dan perempuan. Jodoh laki-laki adalah perempuan. Jodoh perempuan adalah laki-laki. Ya. Nah terserah mau pilih yang mana. Itu tergantung usaha kalian. Usaha kalian menentukan proses kalian. Makanya Tuhan mengatakan gini. Nah, apa alasannya kemudian Tuhan melarang namanya lesbian? Apa alasannya Tuhan melarang namanya homoseksual? Karena Tuhan sudah menentukan bahwa jodohnya laki-laki perempuan laki-laki. Itu istilah dimaksud sebagai jodoh. Nah, tergantung sudah ditentukan perempuan seperti ini harus begini, laki-laki yang bebas seperti ini. Itu sudah ada petunjuk Tuhan. Nah, ternyata ketika petunjuk itu diikuti ataukah petunjuk itu diingkari, maka itu harus tanggung jawab. Ya. Bagaimana jodohnya ini kalau dengan perempuan dan dengan laki-laki? Ya itu karena pilihannya deh. Jangan itu kan perempuan adalah yang
Ya tidak, ini. Setiap apa ini yang dimaksud kemerdekaan adalah kehendak memilih. Itu. Jadi kemerdekaan adalah kehendak memilih. Anda punya kehendak untuk memilih. Makanya Tuhan menjanjikan perbaiki kualitas dirimu. Perbaiki kualitas dirimu, kemudian kamu akan mendapatkan pasangan yang pantas sesuai dengan apa kondisimu dan sesuai dengan apa yang telah kamu. Makanya kita lagi dalam Islam itu tidak terlalu menekankan apakah itu laki-laki kemudian mengejar atau perempuan mengejar tidak. Yang jelas ini, dia maunya adalah dibangun adalah kepantasan. Kepantasan. Karena kenapa? Ternyata dalam Al-Quran dia katakan begini, laki-laki yang baik-baik itu akan mendapatkan perempuan yang baik. Itu perempuan yang baik-baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Ini yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan. Nah ini ternyata dalam kajian selanjutnya pun, kajian selanjutnya pun ada namanya sebab akibat. Ya. Dan ternyata laki-laki yang disimbolkan sebagai pemimpin, dan ada kaum dan Islam. Nah, laki-laki ketika dia sebagai pemimpin, apa kriteria pemimpin yang baik? Adil, apa lagi? Bijak. Terus, tanggung jawab. Kalau laki-laki yang benar dan perempuan kemudian merusak, inilah yang termasuk sebagai orang yang gagal dan tidak ini. Jadi ketika laki-laki sudah diinformasikan Tuhan sebagai simboliknya dari awal bahwa laki-laki adalah pemimpin, bagi perempuan berarti ketika dia sebagai pemimpin dia harus mengarahkan perempuan itu ke hal baik. Nah kalau diarahkan ke hal buruk berarti kita telah melanggar kodrat ini sebagai laki-laki. Jadi laki-laki yang playboy adalah laki-laki yang berada tentang kepemimpinan. Kan laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi laki-laki yang playboy adalah laki-laki yang berada tentang kepemimpinan. Kan tidak mungkin laki-laki playboy kalau tanpa ada kemauan perempuan juga. Nah nanti kalau saya lihat. Yang jelas begini, doktrinnya dalam agama perbaiki